Nama kamu siapa? Agama kamu apa? Gak tahu siapa. Yang aku pengen materi Rina, jadi Rina cerai, Rina susah, Kamu ingin Tapi dia, di mana iya? Oh, yang di rumah sini, mobil-mobilnya. Yang mana tuh? Yang mana? Kameramen. Jin, dengarkan saya. Tadi saya bilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah, menjaga keutuhan rumah tangga bukanlah perkara yang mudah. Dibutuhkan pengertian antara suami dan istri. Untuk para suami, istrimu bukanlah seorang bidadari. Dan kita, suami, kita bukanlah seorang malaikat. Pasti ada saja kesalahan. Untuk para suami, ketika melihat istri kita mempunyai kesalahan ataupun kekurangan, ingatlah mereka juga ada kebaikan-kebaikannya. Untuk para istri, ketika suaminya mempunyai kesalahan ataupun kekurangan, ingat mereka juga pasti ada kebaikan-kebaikannya. Jangan sampai ada salah pengertian ataupun tidak ada pengertian sama sekali dalam rumah tangga, karena akan mengakibatkan kehancuran yang berujung kepada perceraian. Nauzubillahi min dzalik. Pemirsa, episode Ruqyah kali ini akan memperlihatkan dua pasien yang terkena gangguan sihir tafrik. Sihir pemisah antara suami dan istri. Yang dimana dua pasien ini akan ditangani langsung oleh Umi Desi dan Ustadz Al-Maki. Ini dia liputannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah, semoga Allah merahmati kita semua. Malam ini kami kembali hadir ke hadapan Anda berbagi kisah seputar Ruqyah. Alhamdulillah, setelah banyak orang yang tersadar dan kembali ke jalan tauhid melalui Ruqyah, gangguan emosi, penyakit dan kezaliman bangsa jin menjadi langkah awal yang menyadarkan saudara-saudara kita untuk menjalani terapi Ruqyah yang sesuai dengan syariat Islam. Ruqyah syariah sejatinya berusaha menutup berkembangnya perdukunan di negeri ini. Karena ulah tangan jahat para dukunlah banyak orang yang menderita karena santet. Misi setan berusaha merusak rumah tangga orang agar semakin tidak harmonis, berakhir dengan perceraian. Kok pahit sih? Entah karena dengki atau cinta yang mengikuti jejak nafsu setan. Beberapa pasien yang kami jumpai di Bandung mengaku memiliki keluhan dalam rumah tangga, seperti yang dialami pasangan Rina dan Fahruz Zaki. Sang suami yang berasal dari Martapura, Kalimantan Selatan, dan sang istri yang berasal dari Tulung Agung, Jawa Timur ini mengalami gangguan jin pemisah yang berasal dari sihir. Gangguan yang dialami oleh Rina adalah rasa sakit yang tak terkira di daerah kepala dan perut. Emosinya pun cenderung labil dan tak terkendali, sehingga ia mudah emosi pada sang suami. Rina sendiri awalnya tidak mengetahui bahwa dirinya mengalami gangguan jin. Ia hanya menyangka bahwa dirinya mengalami sakit yang dirasa cukup parah. Sebenarnya awalnya tidak tahu kalau saya seperti ini gitu. Saya kira saya sakit. Warna yang mulai itu sakitnya banget itu anak saya umur 2 bulan. Itu sampai sakit kepala banget, sakit perut itu berturut-turut. Ini sembuh, ini sembuh. Terus emosi saya labil sekali.
Sempat beberapa waktu, Rina sempat melihat penampakan jin dalam berbagai bentuk yang mencoba mengganggu Rina dan keluarga di rumah. Saya sering sekali melihat ada ular lewat, ada harimau lewat, ada sesosok lelaki lewat, ada sesosok putih lewat, hitam lewat. Pertama saya takut, tapi karena selalu dimotivasi bahwa kamu jangan takut oleh jin. Rina dan suami akhirnya diruqyah oleh Abu Said dan dibantu oleh Abu Zaid dan Umi Desi. Saat dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan ditekan di beberapa titik di daerah kepala, mulai bereaksi dan muntah-muntah. Saat ditekan di daerah perut, jin dalam tubuh Rina mulai bereaksi dan mencoba melawan para peruqyah. Setelah ditepuk pundak dan punggungnya dan ditanya oleh para peruqyah, jin yang sedari tadi terusik oleh kegiatan ruqyah pun bereaksi. Siapa kamu? Rina! Abu Said pun mencoba berinteraksi dan mendakwahi jin, namun bangsa jin yang merasuki tubuhnya menolak dan berusaha melawan. Kami kemari bukan ingin menyakiti kamu. Kami baca Al-Quran agar Allah memberikan hidayah kepada kita. Aja apa? Sujud kepada Nabi Adam AS, maka iblis menolaknya. Aba wastakbar. Dia sombong dan dia tidak mau meletakkan dahinya di bawah. Sembari menekan titik kepala Rina, para peruqyah pun berdoa pada Allah Azza wa Jalla untuk menghapus sifat congkak jin yang menguasai tubuh Rina. Saat diajak untuk memeluk agama Islam, jin zolim ini kembali menolak dengan tegas. Banyak sekali agama di muka bumi, tapi yang diridhai oleh Allah bagi jin dan manusia adalah agama Islam. Dengarkan saya. Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Baik. Udah berapa lama kamu di tubuh gadis ini, wanita ini? Besok aku pengen materi Rina, jadi Rina cerai, Rina susah, Kamu ingin Saat ditanya melalui pintu mana jin ini masuk, ternyata jin ini masuk melalui kepala dan kemaluan saat Rina sedang mengalami datang bulan. Benarkah? Wallahu a'lam. tangan di kakinya? kepala dan kemaluan. Dia nggak bisa ibadah, nggak bisa sholat, nguyok, ketut, kret. Semua informasi jin bisa dijadikan data oleh sang peruqyah, namun tak berarti dipercayai sepenuhnya. Begitu pula, sang jin menceritakan siapa yang mengirimnya dan apa misinya. Tapi nggak bisa kan? Jin ini mengaku tunduk pada permintaan sang dukun, karena jin sering diberi makan dalam bentuk sesaji. Para peruqyah pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar perjanjian antara jin dan dukun dibakar dan dibatalkan sehingga jin tidak terikat oleh sang dukun. Nggak gelap, aku tuh pengen makan. Bakarlah semua perjanjian yang telah dibuat oleh jin ini dengan dukunnya. Amin rabbal alamin. Baratun minallahi wa rasulihi illalladzina ahadtum minal musyrikin. Baratun minallahi wa rasulihi. Peruqyah pun kembali mengajak jin zolim yang menguasai Rina untuk memeluk agama Islam. Namun lagi-lagi jin zolim melawan dan menghina Islam. Kamu masuk Islam ya? Orang gelap, Islam elek. Dengarkan saya. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dan berikanlah kabar gembira. Tidak ada paksaan dalam memeluk Islam, termasuk ajakan kepada bangsa jin. Mereka mengingatkan untuk mereka. Namun, jin telah mengganggu wanita ini hingga harus dipaksa keluar dengan teknik mengusap perut. Seorang peruqyah tak boleh terpancing emosi, misalnya ketika jin yang merasuki tubuh ibu ini menghinanya. Bertobat, maka Allah akan memberikan yang lebih baik daripada yang dukun berikan. Islam ya? Bismillah ya, masuk Islam ya.
Ya. Bismillah, duduknya Bunda, duduk Bunda. Ya kemarin duduknya sok. Ya, bismillah, ya sok. Nggak boleh gitu, nggak boleh gitu duduknya. Nggak boleh gitu. Yang manis, yang manis. Yang manis duduk, yang manis. Islam nggak boleh gitu. Nggak boleh masuk Islam, nggak boleh begitu duduknya. Sihir yang dialami oleh Rina sempat membuat dirinya patah arang dan tak tahu harus berobat kemana. Sampai satu titik saya pasrah ke Allah. Ya Allah, saya sudah bilang ke suami, ke mertua saya pun saya bilang kalau saya mati, saya titip anak saya. Karena saya sudah gimana ya, saya sakit, nggak ada penyakit nih. Sampai saya sudah down, saya kuliah. Untuk penyelesaian kuliah apa adanya, saya berpikir bahwa saya akan menjalani akhir hidup saya dengan baik. Zaki pun mengakui adanya perubahan sikap yang dialami oleh istrinya, terutama emosinya. Hal-hal kecil pun dengan mudah menjadi amarah. Inilah tipu daya setan untuk mengelabui Rina sehingga terperangkap dalam jebakannya. Belakangan ini, apalagi 1 bulan terakhir ini yang terlihat lebih parah. Jadi sempat itu di rumah itu walaupun sebelumnya awal nikah pun ya tadi emosinya kurang terjaga. Kadang dia itu marah-marah seringnya gitu. Bahkan sama anak sendiri sering nangis tuh juga dibentak dia gitu, pernah gitu. Inilah sihir yang disebut sihir tafrid atau sihir perceraian. Jin yang dikirim melalui sihir tafrid ini akan melakukan berbagai tipu daya untuk membuat sebuah keluarga dikuasai amarah dan pertengkaran hingga semakin dekat dengan perceraian. Rumah tangga yang jauh dari cahaya Allah dengan mudah akan disusupi setan dan dikuasai sihir. Bagaimana cara iblis dan pasukannya melancarkan tipu dayanya? Ketika jin merasuki tubuh manusia, manusia yang mana? Manusia yang lemah dari zikir.